Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Sebelumnya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Mutiara Tinar Munandar. Hari ini saya akan mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan program keahlian akuntansi. Ini kartu pesertanya. Jabatan Universitas PGRI Madiun tahun 2020 dengan nomor peserta PPG 2015 029 69876. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung pada Zoom hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, ya. Oke. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Caca, dipimpin doa, Cak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Caca. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai transaksi kartu kredit. Nah, materi ini itu merupakan materi terakhir di akhir semester ini. Jadi tanggal 30 November, Senin depan kalian sudah ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya itu nanti diadakan secara daring. Nah, gak kerasa kan? Berarti udah semester 1, nanti semester 2 berarti mau PKL. Mudah-mudahan coronanya hilang ya, jadi bisa PKL secara langsung di lapangan. Nah, kita akan belajar mengenai transaksi kartu kredit. Ada yang udah punya kartu kredit? Atau orang tuanya punya? Belum tahu? Oke. Bentar ya, Ibu share dulu. Nah, udah kelihatan? Udah, Bu. Udah ya? Udah, Bu. Oke. Nah, tuh bisa dilihat hari ini hari Senin 23 November 2020 akan belajar mengenai transaksi kartu kredit. Nah, apa aja yang akan kita dapat hari ini? Nah, ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan pengertian kartu kredit, membuat pencatatan transaksi kartu kredit. Tujuannya apa sih? Nah, nanti agar kalian itu dapat menyimpulkan pengertian kartu kredit, lalu dapat membuat pencatatan transaksi kartu kredit. Nah, apa konsepnya? Hari ini nanti yang kalian dapat itu, kalian akan belajar tentang pengertian kartu kredit, ada mekanisme transaksi kartu kredit, ada keuntungan penggunaan kartu kredit, dan ada akuntansi kartu kredit. Oke. Nah, sekarang kita tonton dulu videonya sebagai alat bantu pembelajaran supaya kalian lebih paham lagi ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mutiara Tinar Munandar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai transaksi kartu kredit. Materi ini ada pada akuntansi perbankan, kelas 11 SMK. Mau tahu lebih lanjut? Yuk, kita nonton videonya. Pada video ini, kita akan belajar mengenai pengertian kartu kredit, mekanisme kartu kredit, keuntungan dan kerugian penggunaan kartu kredit, serta akuntansi kartu kredit. Apa sih yang dimaksud dengan kartu kredit atau credit card? Kartu kredit adalah kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian, pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Mekanisme transaksi kartu kredit. Nah, pada video ini kita bisa melihat bagan alur mekanisme terjadinya transaksi kartu kredit. Nah, pada bagian ini kita dapat melihat ada bank penerbit, cardholder atau pengguna kartu kredit, serta merchant atau penjual. Ini ada 8 nomor mekanisme transaksi kartu kredit.
Bagaimana sih alurnya? Yuk, kita bahas sama-sama. Yang pertama, perjanjian antara bank penerbit dengan pihak merchant mengenai penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Yang kedua, kartu kredit disetujui dan card holder setuju dengan segala ketentuan kartu kredit yang berlaku di bank yang bersangkutan. Card holder diberikan kartu kredit. Yang ketiga, card holder melakukan transaksi dengan merchant, misalnya membeli barang, membeli jasa hotel, dan sebagainya. Card holder membayar kepada merchant atas pembelian barang dan jasa dengan menunjukkan kartu kredit dan menandatangani slip atau langsung pada layar. Yang keempat, merchant menyerahkan barang atau memberikan jasa kepada card holder. Yang kelima, merchant melakukan tagihan kepada pihak bank. Yang keenam, bank mengirimkan slip tagihan yang dibuat bank untuk card holder. Yang ketujuh, card holder melakukan pembayaran, dapat menggunakan fasilitas ATM atau pendebitan pada giro, tabungan secara langsung ataupun secara tunai. Yang kedelapan, diskon diberikan kepada merchant. Apa saja keuntungan kartu kredit? Pada video ini kita akan membahas 3 keuntungan kartu kredit bagi pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama, bagi pihak bank. Dapat digunakan sebagai alat promosi dalam usaha, meningkatkan kepercayaan dan simpati masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pendapatan bank dalam bentuk iuran tahunan, bunga, dan komisi. Bagi pemegang kartu kredit, yaitu dapat melakukan transaksi dalam jumlah yang besar tanpa harus membawa uang tunai. Selain itu, dapat menikmati fasilitas kredit yang diberikan bank dalam batas jumlah tertentu. Pihak yang terakhir nih, bagi pihak penjual, dari segi keamanan, penjualan melalui kartu kredit lebih aman, sebab uang hasil penjualan secara langsung berada di bank. Penjualan kredit kepada pemegang kartu kredit tidak mengandung risiko macet, sebab dijamin oleh pihak bank. Berikut ini pencatatan transaksi penerbitan kredit card. Contoh soalnya, pada tanggal 5 Juli 2017, Bank Satria menerbitkan kredit card atas nama Raisa. Pagu kredit sebesar 5 juta rupiah dengan suku bunga 21% setahun. Raisa dibebani iuran tahunan atau annual fee sebesar Rp100.000 yang diterima secara tunai. Catatan yang dibuat oleh Bank Satria ada 2 pencatatan. Yang pertama, mencatat kredit card yang diterbitkan dalam bentuk catatan tunggal. Pada tanggal 5 Juli 2017, keterangannya RAR kredit card yang diterbitkan, di sebelah debitnya 0 dan sebelah kredit 5 juta rupiah. Untuk jurnal yang kedua, jurnal untuk mencatat iuran tahunan yang diterima. Pada tanggal 5 Juli 2017, keterangannya kas pada posisi debit sebesar Rp100.000 dan pendapatan iuran tahunan kredit card di posisi kredit sebesar Rp100.000. Selanjutnya, pencatatan transaksi pembayaran kepada pihak penjual. Pada tanggal 16 Juli 2017, toko ABC menyetorkan slip pembelian barang atas nama Raisa sebesar Rp2.400.000 untuk keuntungan rekening gironya. Bank Satria menghitung komisi sebesar 3%. Catatan yang dibuat oleh Bank Satria pada tanggal 16 Juli 2017, keterangannya RAR kredit yang diterbitkan di posisi debit sebesar Rp2.400.000 dan sebelah kreditnya itu 0. Yang kedua, mencatat pembayaran kepada toko ABC sebesar Rp2.328.000 yang didapat dari perhitungan Rp2.400.000 dikurangi dengan hasil dari Rp2.400.000 dikali 3%. Jurnalnya pada tanggal 16 Juli 2017, keterangannya debitur kredit card Raisa di posisi debit Rp2.400.000, giro rekening toko ABC di posisi kredit sebesar Rp2.328.000 dan pendapatan komisi kredit card di posisi kredit sebesar Rp72.000. Demikian video pembelajaran mengenai transaksi kartu kredit. Terima kasih sudah belajar bersama. Stay safe, tetap di rumah aja ya.
Gimana videonya udah? Udah ditonton? Udah ya. Jadi udah kita belajar sama-sama, kita lihat dari videonya. Kalau gitu sekarang gantian. Ibu yang nanya, kalian yang jawab, kita tanya jawab. Nah, tadi di video kan diterangin tuh kartu kredit itu apa. Ada yang bisa ngulangin menyimpulkan kartu kredit itu apa? Salma, Bu. Oke, Salma. Gimana Salma? Kartu kredit itu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat sekaligus dilakukan atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Oke, jadi kartu kredit itu merupakan kartu, atau kartu kredit itu bisa dibilang kartu utang. Jadi sama aja kita utang ke bank, nanti bayarnya nyicil atau ngangsur. Kira-kira enak nggak punya kartu kredit? Nggak enak. Nggak enak ya, kalau bisa jangan. Nah, kartu kredit itu termasuk ke dalam kartu plastik. Nah, kartu plastik itu udah ada dari tahun 80-an. Tahun 80-an udah lahir belum? Belum, Bu. Baby udah lahir? Belum. Ibu aja belum lahir ya, tahun 80. Nah, itu tuh jadi dari sejak tahun 1988, pada tanggal 20 Desember itu dikeluarkan SK Menteri Keuangan mengenai kartu plastik. Nah, ternyata orang Indonesia itu banyak pengguna kartu plastik. Kartu plastik itu bukan kartu kredit aja, ada kartu debit, ada kartu kredit, ada kartu tunai, ada kartu ATM. Tadi ibu bilang ATM, jadi kalau misalkan dari bank punya kartu debit, orang-orang tuh pada nyebutnya kartu ATM. Bener apa salah? Bener. Salah. Tadi kan udah dibilang kan, kalau ATM tuh artinya apa? ATM tuh apa? Anjungan Tunai mandiri. Oke, bahasa Inggrisnya automatic teller mesin. Jadi ATM itu nama mesinnya. Kalau kartunya itu kartu debit. Nah, jangan kebalik ya. Nanti mau kemana? Mau ngambil ATM, mau ngambil apa, kartu ATM. Hebat pisan, berarti punya ATM. Berarti punya mesinnya dong. Nanti mesinnya dibawa pulang. Ini namanya itu kartu debit. Kartu debit. Nah, itu tuh kalau kartu debit tuh merupakan alat pembayaran yang sah juga. Kalau kartu debit tuh pakai tabungan kita, kalau kartu kredit berarti kita pakai uang yang ada di bank atau utang. Nah, ini ada alur mekanismenya. Nih ada bank penerbit, card holder tuh kita sebagai pengguna dan merchant itu sebagai penjual. Nah, ini ada 8 alur atau 8 nomor. Kalau yang tadi memperhatikan pasti bisa. Coba, ini mau tanya alur yang pertama. Ada tanda panahnya antara bank penerbit dan merchant. Siapa yang bisa alur yang pertama? Hawa. Mana Hawa? Oke Hawa. Gimana Hawa? Perjanjian antara bank penerbit dengan pihak merchant mengenai penggunaan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan. Oke. Jadi penjual itu datang ke bank mengadakan perjanjian kalau misalkan bisa melakukan pembayaran di toko tersebut menggunakan kartu kredit. Jadi ada pengajuan dulu. Nah, kalau untuk alur yang kedua, Karis, Bu. Karis mana Karis nih? Karis, Oh Bu. iya Karis, coba gimana? Alur yang kedua, kartu kredit disetujui dan card holder setuju dengan segala ketentuan kartu kredit yang berlaku di bank yang bersangkutan. Card holder diberikan kartu kredit. Card holder itu berarti kita sebagai pengguna kartu kreditnya ya. Jadi kalau misal ini kan panahnya antara pengguna dengan bank. Jadi kalau membuat kartu kredit harus datang dulu ke bank. Kita ngisi formulir dan ada syarat-syarat tertentu. Nah, kalau udah lengkap dan bank menyetujui, nanti kartu kreditnya diberikan. Sekarang tuh banyak bank itu berlomba-lomba supaya orang punya kartu kredit. Yang untung siapa? Yang untung bank atau kita? Yang lebih banyak untung? Bank. Ini betul, pihak banknya. Nah, alur yang ketiga,
Feby. Feby, ayo Feb. Jangan lupa jangan di-mute. Iya, Bu. Cardholder melakukan transaksi dengan merchant, misalnya membeli barang, membeli jasa hotel, dan sebagainya. Cara holder membayar kepada merchant atas pembelian barang dan jasa dengan menunjukkan kartu kredit. Oke. Jadi kalau misalkan mau belanja, jadi kartu kredit itu bisa dipakai untuk beli barang, bisa untuk bayar jasa hotel, atau bisa bayar macam-macam lah sekarang. Kayak kalau ke supermarket, pernah lihat kan ada mesin edisi yang Ibu tadi udah bilang, yang mesinnya nanti digesek. Nah, orang belanjanya tuh banyak, tapi nggak bawa uang banyak, jadi tinggal digesek. Misalkan belanjanya 200.000, kira-kira bayarnya 200.000 lagi nggak? Bayarnya segitu lagi nggak? Enggak. Ada persentasinya. Jadi ada lebihnya, namanya juga ditalangin, udah ditalangin maunya bayarnya tetap. Jadi ada uang lebihnya. Bisa jadi nanti bayarnya 220.000 atau 250.000. Tuh gitu. Jadi rugi nggak sebenarnya? Masih kedengeran? Masih terdengar? Akan menggunakan kartu kredit itu namanya juga ditalangin, otomatis ada uang balas jasanya kan. Nah, jadi sebenarnya menggunakan kartu kredit itu banyak rugi untuk card holdernya. Oke, ntar ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain dulu? Saya, Bu. Caca, ayo Ca. Bu, Apa Ca? kalau kekurangan dari pengguna kartu kredit apa? Oke, kekurangannya. Sebelum kekurangan kita ke kelebihan dulu. Kelebihannya kalau untuk pengguna tentunya nggak usah bawa uang banyak. Kalau misalkan mau belanja yang di atas 10 juta, 20 juta, repot nggak kalau bawa uang tunai? Repot ya? Kudu bawa uang, di dompetnya nggak cukup, udah gitu duitnya receh. Kalau misalkan pakai kartu kredit kan tinggal bawa kartu, atau misalkan belum punya uang, mau beli barang, misalkan Caca mau beli HP 10 juta, tapi belum ada uangnya. Caca pakai kartu kredit, nanti bayarnya nyicil. Terus bisa juga bisa dilakukannya nggak cuma sekarang aja, misalkan bulan depan mau belanja lagi itu bisa. Kayak yang tadi udah Ibu pernah ceritain, lihat di McD ngantri, ya Cak? Pernah lihat kan? Jadi itu Iya, tuh Bu. salah satu bentuk promosi kerjasama antara pihak bank dan McD-nya. Jadi orang yang menggunakan kartu kredit Bank Mandiri, kalau misalkan belanja di McD itu diskon 80%. Kira-kira banyak nggak yang ngantri? Banyak, iyalah. Beli 100.000 cuma bayar 20.000. Gitu. Jadi suka banyak promo-promo kayak gitu, atau makan di mana beli satu gratis satu, bayarnya pakai kartu kredit. Itu yang tadi yang di mana Transmart, suka ada iklannya di TV, belanja menggunakan Transmart dapat dengan kartu kredit Bank Mega diskon 10%. Tapi sama aja itu kan bayarnya kitanya nyicil. Nah, sekarang kita ke pencatatan transaksi penerbitan kredit card. Bentar. Ya, udah ya. Udah bisa. Tadi ada kan di video. Nah, ini soalnya pada tanggal 5 Mei 2019, Bank NI menerbitkan kredit card atas nama Dilan. Kelihatan nggak? PowerPoint-nya kelihatan soalnya? Kebaca? Kelihatan. Baca ya. Siapa yang mau jawab? Jurnal penerbitan kredit card. Dewi, Bu. Mana Dew? Mana Dewi? Ya, gimana Dewi? Untuk jurnal yang pertamanya nih.
Yang nomor 1. Ya, yang nomor 1. Yang nomor 1 tanggal 5 Juli 2017. Keterangannya RAR kredit card yang diterbitkan di kredit sebesar 7 juta rupiah. Coba lihat ya. Nah, benar ya. Tadi yang Dewi bilang 5 Juli 2017. Sorry. Ininya RAR kredit card, ininya 7 juta rupiah. Yang kedua gimana, Dew, jurnalnya? Rupiah. Yang kedua, tanggal 5 Juli 2017, keterangan kas didebet Rp100.000. Terus, pendapatan iuran tahunan kredit card di kredit sebesar Rp100.000. Coba. Ya. Benar ya, keterangannya kas, terus pendapatan iuran tahunan kredit card, ini sebesar 100.000. Nah, yang 100.000 ini punya siapa kira-kira? Punya siapa? Nah, 100.000 ini berarti Dilan itu bayar untuk pihak bank. Jadi nanti ini keuntungan bank 100.000 nih. Nah, sekarang pencatatan transaksi pembayaran kepada pihak penjual. Nah, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Salva. Pada Mana Salva? Ya. catatan yang dibuat oleh Bank Satria tanggal 16 Juli 2017, RAR kredit card yang diterbitkan ada di debit sejumlah 2.400.000. Ya, betul ya, 2.400.000 rupiah. Nah, jurnal berikutnya, ini kenapa bisa dapat 2 juta? Gimana, Salva? Coba, Salva. Gimana jurnalnya? Yang kedua nih. Gimana menyebutnya? Pada tanggal 16 Juli 2017, debitur kredit card Dilan didebet 2.400.000. Ya. Giro rekening toko ABC dikredit 2.328.000. Pendapatan komisi kredit card dikredit sejumlah 72.000. Nah, ini 72.000 ini merupakan komisi dari kredit card untuk pihak bank. Ini kan di soalnya ada nih, komisinya 3%. Jadi 2.400.000 ini dikali 3%. Jadi setiap ada pembelanjaan dari pemegang kartu atau card holder ada tambahan 3% untuk pihak bank. Jadi tadi Dilan belanja 2.400.000, berarti nanti bayar keuntungan untuk banknya berarti 72.000. Lumayan nggak banknya? Lumayan kan? Oke. Untuk lebih jelas, sekarang kalian kerjakan soal latihan. Linknya sudah Ibu berikan melalui WhatsApp grup ya. Iya, Bu. Oke, boleh dikerjakan. Boleh dimatikan dulu kameranya. Boleh dikerjakan dulu. Udah dikerjakan LKPD-nya? Kalau udah boleh dinyalain lagi kameranya. Oke, tadi pertanyaan dari Caca kan apa kerugian penggunaan kartu kredit? Sebelum Ibu jawab, ada yang tahu nggak jawabannya? Ada yang bisa nggak? Siska, Bu. Oh, Siska gimana, Sis? Kerugiannya perilaku konsumtif berlebihan, pembayaran bunga, dan biaya lain yang mahal. Hutang semakin menumpuk jika belanja tidak dibatasi. Nah, benar. Kalau punya kartu kredit, jadi kayak berasanya punya uang terus. Padahal uangnya siapa? Uangnya bank. Jadinya kan konsumtif, pengennya belanja lagi. Nanti tahu-tahu utangnya banyak, bisa nggak bayarnya? Kalau nggak bisa bayarnya gimana? Nanti bisa ditagih.
Kalau di sinetron ada apa? Ada debt collector. Ya, suka lihat kan di sinetron orang ditagih kayak gitu. Jadi untuk menurut konsultan keuangan juga kalau misalkan punya kartu kredit itu maksimal hanya 2, nggak boleh lebih dari itu. Kecuali memang uangnya banyak. Nah kayak misalkan kartu kredit juga itu ada loh yang namanya kartu kredit signature atau kartu kredit infinite. Itu limit kartunya bisa sampai 500 juta. Bisa 500 juta. Tadi kan kalau yang klasik cuma berapa? 5 juta. Kalau yang infinite itu bisa sampai 500 juta. Kira-kira siapa yang punya kartu kredit sampai 500 juta? Kira-kira siapa? Artis. Artis ya, yang penghasilannya juga Raffi besar. Ahmad, Bu. Baby apal. Untuk pembelian hari ini, tadi kita udah belajar pengertian kartu kredit, udah belajar mekanismenya, terus keuntungan dan kerugian, sama terakhir pencatatan akuntansi. Kalau gitu, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ibu minta 2 orang. Siapa? Oh, Salma. Oke, Salma. Jadi kesimpulannya kartu kredit adalah salah satu instrumen utang yang dikeluarkan oleh pihak bank serta memiliki nilai peminjaman yang harus dikembalikan ke bank penerbit dalam jangka waktu tertentu. Kartu kredit juga menjadi hal yang sangat berguna untuk mereka yang mengerti cara pemakaiannya, tapi akan berdampak negatif jika pegang kartu kredit tidak mengetahui aturan main dari kartu kredit. Betul. Satu lagi. Siapa? Siska. Oke, Siska. Siska. Iya, Siska. Kesimpulannya, kartu kredit atau credit card yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi, jual beli barang dan jasa. Kemudian pelunasan atas penggunaannya dapat dilakukan sekaligus atau secara sejumlah minimum tertentu. Pemegang kartu kredit atau card holder akan diberikan kredit limit sehingga penggunaan kartu kredit tidak boleh melebihi limit yang telah ditetapkan oleh bank penerbit. Oke. Ya, jadi memang segala sesuatu kalau yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Tadi kartu kredit juga ada dari sisi positif dan negatifnya. Kalau dipakainya buat hura-hura, buat traktir teman-teman makan, buat belanja, nah itu nggak boleh karena sifatnya konsumtif atau boros, malah nanti yang rugi si pemakai karena harus bayar utang ke bank. Untuk kartu kredit, kalau kita tahu kan pakai kartu. Nah, zaman sekarang itu bisa tadi yang Ibu ceritakan kayak yang suka belanja Shopee. Selain ada Shopee Pay, ada Shopee Pay Later. Nah, itu sama aja kita nyicil, iya bayarnya nanti. Terus bisa juga kan belanja lewat Tokopedia, Bukalapak, Shopee ada cicilan. Pernah lihat nggak kalau misalkan belinya elektronik di situ ada bisa dicicil? Selama ini gimana kalau misalkan belanja online bayarnya Indomaret atau transfer? COD, Bu. Iya, COD, Indomaret. ya bisa COD, bisa ke Indomaret. Nah, sekarang ada juga ya tadi yang bilang Shopee Pay Later atau bisa pakai cicilan. Jadi bayarnya nanti per bulan. Tapi tadi mending tadi ya Feb, COD ya. Jadi begitu barang datang dibayar jadi nggak punya utang. Oke. Sini nanti ada evaluasi pembelajaran yang dikerjakan. Ibu share dulu di grup, linknya nanti tuh boleh dikerjakan di luar setelah pembelajaran ini ya. Sebentar, sorry. Udah masuk? Linknya udah ada di grup? Jangan lupa belajar karena minggu ini terakhir pembelajaran di semester ini. Hari Senin depan sudah UAS. Tugas-tugas yang masih belum dikerjakan dicek lagi, barangkali masih punya tagihan-tagihan.
Jangan lupa nanti absen ada link presensinya ya, ada link absennya Ibu share lagi di grup. Jadi boleh dikasih tahu teman-teman yang belum masuk ke Zoom buat absen juga. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tetap di rumah aja karena kita juga belum melakukan pembelajaran di sekolah, masih secara virtual. Tetap jaga protokol kesehatan, jangan kemana-mana. Stay safe ya, tetap di rumah aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.